Maroko merupakan negara eksotik yang terletak di ujung barat dunia Islam. Maroko juga merupakan salah satu negara kerajaan yang memiliki penduduk paling banyak beragama Islam. Penyebaran agama Islam di Maroko dilakukan dengan cara tradisi lokal, seperti yang dilakukan oleh para wali songo dan dai ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara. Periode munculnya Islam di Maroko terbentuk sebatas kawasan persemakmuran negara Islam. Terdiri dari bangunan dan sarana infrastruktur dan pemukiman penduduk. Dengan landasan itu, maka terbentuklah daulah atau negara yang kecil. Islam mengajarkan konsep bernegara. Dinasti yang pertama terbentuk adalah kepemimpinan Idrisiyah pada 788 Masehi. Dinasti ini mengembangkan politik dan dakwah dengan tujuan sebuah negara yang berdaulat. Dipimpin oleh Idris pertama, ayah dari Idris kedua yang membangun kota Fes. Idris pertama dimakamkan di kota Meknes, sementara Idris kedua dikebumikan di Dar al-Quitun yang merupakan rumah serta masjid tempat tinggalnya di kota Fes. Kota Fes menjadi pusat peradaban pada masa itu. Fes terbagi menjadi dua kawasan. Fes Bali didirikan semasa era Idrisiyah, sementara Kota Baru pada masa Mariniyah. Pada tahun 1981, Kota Tua Fes masuk daftar warisan dunia UNESCO karena peninggalannya yang berharga. Fes Bali menjadi saksi cikal bakal kegemilangan Islam di Maroko. Pusat budaya dan pendidikan di era Idrisiyah dibangun di kota ini. Qarawiyyin digunakan sebagai masjid dan juga merupakan madrasah atau universitas tertua di dunia. Qarawiyyin juga tercatat dalam sejarah sebagai universitas pertama yang memberikan gelar sarjana kepada anak didikannya sebelum Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Qarawiyyin dibangun oleh Fatimah Al-Fihriyah, wanita muslimah asal Kairouan, Tunisia pada 859 Masehi. Menara Masjid Qarawiyyin yang berbentuk persegi merupakan bentuk asli dan menjadi ciri khas menara masjid Islam di Barat. Selama bertahun-tahun lamanya, waktu azan di Qarawiyyin menjadi patokan waktu sholat masjid-masjid yang ada setelahnya. Ketika dinasti Murabitum berkuasa, mihrab, tiang-tiang lengkungan masjid dan kubah diukir. Setelah itu ketika era Sa'diyah, lampu kristal dan lonceng diubah menjadi lampu lorong yang cantik. Qarawiyyin tetap menjadi peninggalan termewah di Maroko. Pada masa Abu Inan, raja dari dinasti Mariniyah, masjid dan Universitas Qarawiyyin dilengkapi dengan perpustakaan. Pada masa itu pula, pelestarian karya cipta mulai dilakukan. Metode penyimpanan kitab tulisan tangan berkembang hingga memakai mikrofilm. Pada era Sa'diyah, koleksi buku dan tulisan diperkaya. Hingga tahun 1613 Masehi, koleksi buku telah mencapai 320 buah. Salah satu karya fenomenal
Yang dimiliki perpustakaan ini adalah 7 seri kitab Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun yang berisi tentang ilmu sosial. Selain Ibnu Khaldun, ulama besar yang pernah menerima ilmu di Qarawiyyin adalah Ibnu Rushd, Ibnu Al-Khatib, dan Ibnu Tufail. Masing-masing memiliki penguasaan bidang ilmu yang berbeda-beda. Selain Masjid Qarawiyyin, semasa Idrisiyah di kota Fez dibangun juga Masjid Andalus oleh saudara kandung Fatimah Al-Fihriyah, yaitu Maryam. Dinamakan Jami Andalus karena masjid ini dibangun atas kontribusi imigran dari Andalusia pada abad ke-9 Masehi. Jami Andalus terletak beberapa ratus meter dari Qarawiyyin. Sama halnya dengan Masjid Qarawiyyin, Jami Andalus juga mengalami perbaikan dan perluasan di era-era dinasti yang berkuasa setelahnya. Di masa Muwahhidun, pintu setinggi 14 kaki dengan ukiran khas Afrika Utara ditambahkan. Ukiran-ukiran yang menjadi simbol peradaban tersemat dalam setiap sudut. Selain menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan, pada era Idrisiyah, kota Fez juga merupakan sentra ekonomi di Maroko. Penyamakan kulit Kowara, satu dari 4 pusat penyamakan kulit di kota Fez yang bertahan sejak abad ke-14. Muhammad Darwis, salah seorang penyamak yang turun-temurun dari kakek buyut dan ayahnya. Sejak usia 14 tahun, Darwis bekerja sebagai buruh lepas penyamakan kulit. 20 tahun sudah Darwis menekuni pekerjaannya ini. Bau busuk dari kulit kambing yang direndam, serta cairan kapur yang membuat kulit melepuh tidak diindahkan demi dirham yang didapat. Setiap 3 hari sekali, jika beruntung Darwis bisa mengantongi 500 dirham atau sekitar Rp600.000. Bayaran yang cukup sebanding karena resiko pekerjaan yang besar, biaya hidup yang tinggi.